Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Tika Pratiwi, Guru Produktif Tata Busana. Di video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Desain Busana kelas 11. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Desain Plus. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di kelas 10, tapi pada pelajaran pola berikut buktinya. Dan ini. Oke? Jika di kelas 10 kita belajar membuat polanya, tapi di kelas 11 ini di mata pelajaran desain busana kita akan belajar membuat desainnya. Dan video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah video tentang materinya dan yang kedua video ini akan saya ajarkan tutorial membuat plus. Akan saya ajari step by step-nya membuat plus. Menerapkan dan membuat desain plus. Masih ingatkah kalian apa itu plus? Plus adalah busana yang menutupi badan dari pundak sampai ke bawah garis pinggang atau sesuai dengan model. Ingat ya, menutupi badan dari pundak sampai ke bawah garis pinggang. Kalau yang menutupi bagian garis pinggang ke bawah, itu kalau nggak rok pasti celana. Kalau yang menutupi pundak ke atas, itu bisa jilbab, syal, dan lain sebagainya. Style blus bisa pas badan, lurus, dan longgar. Bukaan blus atau yang sering disebut dengan opening bisa diletakkan pada bagian tengah muka, tengah belakang, pada pundak, atau pada bagian bawah lengan. Bisa juga blus tanpa bukaan karena dibuat dari bahan yang elastik sehingga pemakaiannya dengan cara diselipkan lewat kepala dengan mudah. Pada dasarnya, blus dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tuck-in atau diselipkan dan overblus atau blus luar. Jadi gampangannya gini, kalau tuck-in itu blus yang dimasukkan ke dalam rok atau celana, sedangkan overblus itu dipakai di luar rok ataupun celana. Panjang tuck-in blus rata-rata mulai dari 10-18 cm di bawah pinggang atau tergantung model serta penggunaannya. Sedangkan panjang overblus bisa dimulai dari garis pinggang dan memanjang ke bawah sampai paha atau tergantung tren mode yang sedang berkembang. Blus bisa dikenakan dengan rok bawah atau skirt, setelan jas, celana, celana pendek, celana rok, dan jumper. Jenis blus yang pertama adalah blus kemeja polo atau yang sering disebut dengan polo t-shirt, di mana blus ini banyak dikenakan untuk olahraga, terbuat dari bahan kaos, berlengan pendek, dan garis leher bulat. Jenis blus yang kedua adalah sweat. Sweat adalah blus yang dikombinasikan dengan rok atau celana yang dibuat dari bahan yang sama dan didesain untuk dipakai bersama. Jenis blus yang ketiga adalah surplus, di mana blus ini memiliki garis V agak rendah dan menutup melampaui garis tengah muka. Jenis blus yang keempat adalah midi, di mana model ini mirip pakaian sailor atau pakaian pelaut dengan kerah lebar seperti kerah sailor. Panjang blus sampai panggul dan seringkali dicocokkan dengan rok lipit-lipit kecil. Kalau kalian pernah lihat kartun Popeye, nah si Popeye-nya itu bajunya mirip dengan blus midi ini. Kerahnya mirip kerah lebar seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin blus midi ini banyak kalian temui di seragam-seragam siswi Jepang.
Selanjutnya adalah Empire Plus, di mana plus ini memiliki garis hias atau potongan di bawah dada. Jenis plus yang keenam adalah yoke. Yoke ini hampir mirip dengan Empire. Bedanya, kalau Empire kan garis hias atau potongannya itu di bawah dada, sedangkan yoke itu plus dengan garis hias di atas dada. Jadi bedanya hanya di bawah dan di atas dada. Selanjutnya adalah peasant, di mana plus ini memiliki penuh kerut-kerut pada leher, lengan, dan pinggang. Jenis plus ini merupakan salah satu contoh plus yang tidak memerlukan opening, karena efek kerut-kerutnya tadi akan memudahkan kita dalam pemakaiannya, jadi tinggal diselipkan ke atas, bleng langsung masuk. Tidak perlu opening menggunakan reed atau kancing, itu tidak perlu. Yang terakhir adalah plus long torso, di mana model plus ini memiliki panjang sampai garis pinggul. Ini long torso ini tidak terlalu spesifik ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar plus. Yang pertama adalah garis bahu dan lingkar kerung lengan harus jelas. Yang kedua, plus dipakai di luar atau di dalam, tuck in atau over plus. Yang ketiga, detail-detail plus seperti kerah, kantong, atau hiasan itu harus digambar dengan jelas. Yang keempat, model lengan secara keseluruhan. Jadi tidak boleh lengannya, kedua lengannya, atau salah satu lengannya itu berada di belakang tubuh, itu tidak boleh. Yang kelima adalah siluet plus pas atau longgar itu harus jelas. Disebut apakah plus yang memiliki potongan atau garis hias di atas dada? Apa yang dimaksud dengan plus? Pada suatu hari, Cindy baru saja membeli baju baru dari online shop. Baju tersebut memiliki detail penuh kerut-kerut pada leher, lengan, dan pinggang. Termasuk jenis apakah plus yang habis dibeli Cindy tadi? Bu Tiwi memberikan tugas untuk membuat sebuah desain plus dengan tema bebas. Terserah kalian pokoknya. Apa yang harus Anda perhatikan untuk membuat tugas dari saya? Perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk jenis apakah plus yang terdapat pada gambar di bawah ini? Ayo, tugasnya segera dikumpulkan. Tunggu instruksi selanjutnya dari saya. Gimana, sudah paham tentang materi plus? Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton.